Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas materi berkaitan dengan sudut-sudut poligon. Oleh karena itu, silakan disimak dengan baik. Jika ada yang belum paham atau kurang mengerti, silakan ditanyakan di bagian kolom komentar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada dalil 20 berapa nih? Dalil 42 ya. Kita sudah sampai dalil 42 dan dalil 43 sampai dalil 48 tidak akan saya bahas karena itu masuk ke pembahasan tentang bangun ruang, sehingga saya langsung masuk ke dalil 49, tepatnya di bab 4 berkaitan dengan sudut-sudut poligon. Oke, dalil 49 berisi jumlah ukuran sudut-sudut segitiga 180 derajat. Dalil ini saya kira sudah diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar gitu ya. Sudah diajarkan jumlah ukuran sudut-sudut segitiga itu sebesar 180 derajat. Tetapi di tingkat sekolah itu tentu tidak diajarkan bagaimana pembuktian daripada dalil ini. Oleh karena itu dalil 49 ini akan menjelaskan bagaimana cara membuktikan bahwa jumlah ukuran sudut-sudut segitiga 180 derajat. Oke, kita langsung lihat saja ilustrasi gambarnya. Diketahui ada segitiga ABC ya, seperti ini. Kemudian yang akan dibuktikan adalah ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, kita langsung saja pembuktiannya. Ini pernyataan ya. Ini kolom alasan. Oke, yang pertama kita bisa menambahkan garis yang melalui titik B ya dan sejajar dengan AC. Ya, jadi kita bisa tulis di sini DE itu garis yang melalui B ya dan sejajar dengan AC. Jadi garis D ini adalah garis tambahan yang dibuat untuk lebih mudah dalam membuktikan dalil ini ya. Jadi ada postulat berkaitan kesejajaran ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, tepatnya postulat 25 ya. Postulat 25 itu berisi bahwa melalui sebuah titik yang tidak terletak pada suatu garis ada satu dan hanya satu garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, B ini kan merupakan titik yang berada di luar garis AC. Oleh karena itu kita bisa membuat sebuah garis yang melalui titik B yang sejajar dengan AC. Itu alasannya postulat 25 ya, berkaitan dengan kesejajaran. Kemudian yang kedua, sudut DBE ya. Sudut DBE merupakan sudut lurus, oleh karena itu ukuran sudut DBE itu sama dengan 180 derajat. Alasannya ini definisi sudut lurus ya.
Kemudian yang ketiga, ukuran sudut DBI itu sama dengan ukuran sudut DBE itu sama dengan ukuran sudut 1 ditambah dengan ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut 2 ya. Ini menggunakan definisi jumlah sudut-sudut, atau kita biasa menggunakan postulat penjumlahan ya. Kemudian yang keempat, ukuran sudut 1 ya ditambah dengan sudut B, ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut 2 itu sama dengan 180 derajat. Jadi ini kita gunakan sifat transitif ya. Sifat transitif antara nomor 2 dan 3. Kemudian yang kelima, sudut A itu sama dengan sudut 1 ya, itu kongruen dengan sudut 1. Kemudian sudut C itu kongruen dengan sudut 2 ya. Ini dalil 27 ya. Dalil 27 itu berisi jika dua garis jajar dipotong oleh transversal maka sudut-sudut berseberangan dalamnya kongruen. Jadi sudut A yang ini berarti ya, yang ini kongruen dengan sudut 1 ya. Sudut dalam berseberangan karena tadi DE dan AC-nya sejajar. Begitu juga yang sudut C yang ini kongruen dengan sudut 2 ya, dengan sudut 2. Karena ini sudut dalam berseberangan. Oke, berikutnya karena sudut A kongruen sudut 1, kemudian sudut C kongruen dengan sudut 2, maka kita bisa substitusi ke nomor 4 yang ini ya. Yang ini, maka yang nomor 6 menjadi sudut A ditambah dengan sudut B ya, atau ini ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Ini menggunakan substitusi ya. Substitusi. Oke, jadi terbukti bahwa jumlah ukuran sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat ya. Oke, berikutnya kita akan buktikan dalil 50 ya. Dalil 50 ini isinya jika dua sudut dari segitiga kongruen dengan dua sudut dari segitiga yang lain maka sudut-sudut yang ketiga kongruen ya. Kalau kita lihat di ilustrasinya ini sudut A ya, kongruen dengan sudut D. Kemudian sudut B ya, yang ini kongruen dengan sudut E. Maka berdasarkan dalil 50, sudut yang ketiga itu juga kongruen. Berarti akan kita buktikan bahwa sudut C ini kongruen dengan sudut F. Oke, kita langsung saja buktikan ya. Ini pernyataannya, ini alasan. Nomor 1, diketahui bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut D ya. Sudut D, kemudian diketahui pula bahwa sudut B kongruen dengan sudut E. Diketahui. Kemudian nomor 2, kita bisa gunakan sifat penjumlahan bahwa ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut D ditambah dengan ukuran sudut E ya. Ini kita bisa gunakan sifat penjumlahan ya. Sifat penjumlahan. Kemudian nomor 3,
ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut B ditambah dengan ukuran sudut C sama dengan 180 derajat. Ini yang tadi kita buktikan, yaitu dalil 49. Kemudian nomor 4, kita bisa gunakan sifat pengurangan, yaitu ukuran sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut B ya, menggunakan sifat pengurangan ya. Sifat pengurangan. Kemudian nomor 5, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk segitiga DEF, yaitu ukuran sudut D ditambah ukuran sudut E ya, ditambah ukuran sudut F itu sama dengan 180 derajat. Ini dalil 49. Kemudian nomor 6, ukuran sudut F itu sama dengan 180 derajat dikurangi ukuran sudut D ditambah ukuran sudut E ya. Ini menggunakan sifat pengurangan sama dengan nomor 4 ya. Kemudian nomor 7, ukuran sudut F sama dengan 180 derajat dikurangi ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B. Kita bisa gunakan substitusi ini ya. Substitusi. Kemudian nomor 8, ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut F ya. Ini bisa kita menggunakan transitif ya. Transitif karena kita bisa lihat ya di nomor 4 ini ya. Di nomor 4 dan nomor 7 ya. Nomor 4 itu 180 derajat sama dengan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B. Nomor 7 juga sama ya. Sehingga kita bisa gunakan transitif dari 4 dan 7 ya, menghasilkan ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut F. Nomor 9 terakhir, karena ini ukuran dua sudut ini sama, maka kita bisa mengatakan sudut C itu kongruen dengan sudut F ya. Ini menggunakan definisi kongruensi sudut ya. Sehingga terbukti bahwa ukuran sudut C kongruen dengan ukuran sudut F. Jadi sekali lagi isi dari dalil 50 adalah ketika dua sudut dari dua segitiga itu kongruen, maka sudut yang ketiga itu kongruen. Berikutnya kita lihat dalil 51 ya. Dua segitiga adalah kongruen jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana dua sudut dan sisi di hadapan salah satu sudut itu dari segitiga yang satu kongruen dengan unsur yang berkorespondensi dari segitiga yang kedua. Oke, supaya mudah memahami dalil ini, langsung saja ke ilustrasinya. Diketahui sudut A yang ini kongruen dengan sudut D. Kemudian sudut B ya, yang ini kongruen dengan sudut E yang ini ya. Kemudian diketahui bahwa AC kongruen DF yang ini. AC kongruen DF. Maka ketika memenuhi kondisi seperti ini, kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF ya. Kalau sebelumnya itu ada postulat sudut sisi sudut ya. Kemudian ada postulat sudut sisi sudut, sisi sudut sisi. Nah, ini ada dua sudut yang kongruen, kemudian ada sisi yang tidak berada
di antara dua sudut itu kongruen ya. Nah, maka kedua segitiga ini kongruen. Oke, kita langsung saja pembuktiannya. Ini pernyataan ya. Ini alasan. Yang pertama, diketahui bahwa sudut A kongruen dengan sudut D ya. Kemudian yang kedua, sudut B kongruen dengan sudut E ya. Ini sama-sama diketahui. Yang ini diketahui. Kemudian nomor 3, sudut C itu kongruen dengan sudut F ya. Masih ingat tadi dalil 50 ya. Jika ada dua sudut dari segitiga itu, dari dua segitiga kongruen, maka sudut yang ketiga kongruen. Ini dalil 50. Kemudian yang keempat, diketahui bahwa AC itu kongruen dengan DF ya. Ini diketahui. Kemudian yang terakhir, segitiga A B C kongruen dengan segitiga D E F ya. Ini menggunakan postulat sudut sisi sudut ya. Oke, sehingga terbuktilah dalil 51. Berikutnya dalil 52. Ukuran sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut-sudut segitiga yang tidak bersisian dengan sudut luar itu. Ukuran sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut-sudut segitiga. Oke, supaya lebih memahami, lihat saja di gambar ada segitiga ABC ya. Kemudian bahwa ukuran sudut luar, berarti yang ini sudut 3 ya, itu sama dengan ukuran sudut C ditambah ukuran sudut A. Jadi ukuran sudut C ditambah ukuran sudut A itu sama dengan ukuran sudut 3 atau ukuran sudut luar. Oke, kita langsung saja buktikan ya. Ini pernyataan, ini alasan. Oke, yang pertama, kita bisa membuat garis tambahan ya, seperti pembuktian tadi di dalil 49, yaitu kita buat garis DE yang melalui titik C yang sejajar dengan AB. Maka kita bisa tulis di sini DE adalah garis yang melalui C dan sejajar dengan AB ya. Ini menggunakan postulat kesejajaran atau postulat 25. Kemudian yang kedua, dari kondisi ini kita bisa mengatakan sudut 1 itu kongruen dengan sudut A menggunakan dalil 27, karena sudut 1 itu merupakan sudut dalam berseberangan ya. Sehingga kita bisa mengatakan sudut 1 kongruen sudut A. Yang ketiga, ukuran sudut 3 itu sama dengan ukuran sudut 1 ditambah dengan ukuran sudut C. Ya, ukuran sudut 3 ini sama dengan ukuran sudut 1 tambah ukuran sudut C. Ini juga sama menggunakan dalil 27, karena sudut 3 ini merupakan sudut yang dalam berseberangan dengan sudut 1 ditambah sudut C ini ya. Berarti sudut 3 ini kongruen dengan ini ya. Oke, kemudian yang terakhir kita bisa mengatakan ukuran sudut 3 itu sama dengan ukuran sudut A ditambah ukuran sudut C menggunakan substitusi ya. Jadi mensubstitusi nomor 2 ini ke nomor 3 ya. Substitusi yang kedua ini dan 3 menghasilkan nomor 4 ini. Oke, itu pembuktian dalil 52. Berikutnya kita bahas dalil 53 ya. Dalil 53 ini berisi
sudut-sudut lancip dari segitiga siku-siku saling berkomplement. Oke, kita lihat di gambar ada segitiga siku-siku yang siku-siku di A ya. Siku-siku di A, kemudian ada sudut C dan sudut B merupakan sudut lancip. Buktikan bahwa sudut C itu komplement dengan sudut B. Oke, kita langsung saja buktinya ya. Pernyataan, ini alasan. Yang pertama, diketahui bahwa segitiga ABC siku-siku ya, segitiga A BC segitiga siku-siku ya, dengan sudut A merupakan siku-siku ya. Oke, diperjelas di sini sudut A merupakan sudut siku-siku, ini diketahui. Kemudian yang kedua, kita definisikan sudut A-nya, berarti ukuran sudut A itu sama dengan 90 derajat. Ini definisi sudut siku-siku ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa manfaatkan dalil 49 bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C sama dengan 180 derajat ya, dalil 49. Oke, nomor 4, kita bisa gunakan sifat pengurangan, yaitu ukuran sudut B ditambah ukuran sudut C itu sama dengan 90 derajat, karena A nya ini tadi 90 derajat ya, kita kurangi berarti 180 kurangi 90 hasilnya 90, berarti ini kita gunakan sifat pengurangan ya, sifat pengurangan. Kemudian nomor 5, nah, kita lihat bahwa ukuran sudut B tambah ukuran sudut C itu 90 derajat. Ini merupakan definisi dari dua sudut berkomplement, sehingga kita bisa mengatakan sudut B itu komplement ya dengan sudut C. Ini menggunakan definisi dua garis berkomplement. Oke, sehingga terbukti ini ya bahwa ukuran sudut B atau ukuran sudut C ini komplement dengan sudut B ya. Oke, itu bukti dalil 53. Oke, berikutnya kita bahas contoh soal 1 dulu ya, sebelum kita buktikan dalil berikutnya. Ada situasi seperti ini, ada segitiga ABC ya, di mana DE ini tegak lurus BC, kemudian BA ini tegak lurus AC, berarti ini siku-siku ya AC. Kemudian yang akan dibuktikan adalah sudut 1 yang ini suplemen dengan sudut B ya, sudut 1 yang ini suplemen dengan sudut B ya, itu yang akan dibuktikan. Oke, kita langsung saja buktinya. Ini pernyataan ya, ini alasan. Oke, yang pertama, diketahui bahwa DE itu tegak lurus BC ya, ini diketahui. Kemudian yang kedua, sudut DEC ya, karena DE tegak lurus BC, maka kita bisa mengatakan sudut DEC itu merupakan sudut siku-siku ya. Sudut DEC merupakan sudut siku-siku, definisi garis tegak lurus. Yang ketiga, diketahui bahwa BA itu tegak lurus AC ya, ini diketahui. Kemudian nomor 4 sama dengan nomor 2, kita bisa mendefinisikan bahwa sudut BAC ya, sudut BAC merupakan sudut siku-siku, ini definisi garis tegak lurus. Nomor 5, lihat sudut 2 dan sudut 4 merupakan dua-duanya sudut siku-siku, sehingga kita bisa mengatakan sudut DEC itu kongruen dengan sudut BAC menggunakan dalil
1 ya. Kemudian nomor 6, sudut C itu kongruen dengan sudut C. Pakai apa ini? Pakai refleksif ya. Kemudian nomor 7, sudut B kongruen dengan sudut 2 ya. Sudut B kongruen dengan sudut 2. Sudut B ini kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Menggunakan dalil 50 ya, menggunakan dalil 50. Masih ingat dalil 50 yang tadi? Dalil 50 itu jika dua sudut dari segitiga kongruen maka sudut yang ketiga kongruen, karena sudut C kongruen yang ini, kemudian sudut DEC dan BAC kongruen, berarti sudut yang ketiganya kongruen, yaitu sudut B kongruen dengan sudut 2. Nomor 8, sudut 1 suplemen dengan sudut 2 ya. Sudut 1 itu suplemen ya dengan sudut 2. Kenapa? Kita bisa lihat di gambar ya, diketahui dari gambar. Nomor 9, sudut 1 suplemen dengan sudut B. Sudut 1 suplemen dengan sudut B ya. Jadi kita bisa gunakan substitusi dari nomor 7 dan 8. Nomor 2 ini diganti dengan sudut B, karena di 7 itu sudut B kongruen dengan sudut 2. Berarti ini kita gunakan substitusi ya, 7 dan 8. Maka terbukti bahwa sudut 1 itu suplemen sudut B. Oke, terakhir saya akan bahas contoh soal yang saya ambil dari latihan 17 nomor 4 ya. Soalnya seperti ini ya. Diketahui DE itu sejajar AB, DE sejajar CB ya, DE sejajar DF sejajar CB ya, DF sejajar CB. Kemudian sudut 1 kongruen sudut 2, buktikan sudut A, berarti yang ini itu kongruen dengan sudut C yang ini. Ini yang akan kita buktikan. Oke, langsung saja. Bukti ini pernyataan ya. Alasan. Oke, yang pertama diketahui DE sejajar AB ya. DE sejajar AB. Oke, diketahui. Yang kedua, DF sejajar CB. Oke, diketahui. Sama yang ketiga, sudut FDE ya. Sudut FDE itu kongruen dengan sudut DFA ya. FDE yang ini ya dengan DFA yang ini. Ini merupakan sudut dalam berseberangan, maka ini gunakan dalil 27 ya. Nomor 4, sudut FDE itu kongruen juga dengan sudut CED ya. CED sama, menggunakan dalil 27. CED yang mana ini? CED yang ini ya. Ini sudut dalam berseberangan juga. Kemudian nomor 5, kita bisa mengatakan sudut DFA itu kongruen dengan sudut CED ya. Gunakan sifat transitif ya. Transitif dari 3 dan 4. Kemudian nomor 6, sudut 1 ya, kongruen dengan sudut 2, ini diketahui. Nomor 7 atau yang terakhir, sudut A itu kongruen dengan sudut C. Itu menggunakan dalil 50 ya. Oke, itulah pembuktian nomor 4 dari latihan 17 ya. Untuk soal-soal yang lain silakan dikerjakan sebagai latihan agar kalian bisa memahami lebih mendalam berkaitan atau teorema-teorema berkaitan dengan sudut-sudut poligon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.